Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Hari ini kita lanjutkan materi tentang hukum gravitasi Newton ya. Kita sebelum mulai, mari kita berdoa dulu masing-masing. Setelah itu silahkan buka buku paketnya halaman 101 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Mungkin kita review sebentar ya. Di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang gaya gravitasi gitu ya. Apakah di antara dua benda gitu ya, gaya tarik antara dua benda ataupun di antara tiga benda. Yang tiga benda pun kita sudah belajar yang dalam satu garis lurus maupun yang membentuk sudut. Nah, berikutnya kita juga sudah belajar tentang medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Kita juga sudah belajar bagaimana cara mencari perbandingan ya medan gravitasi maupun percepatan gravitasi pada satu planet yang sama gitu ya, tapi di titik yang berbeda. Kita udah pelajari itu kemarin dan kalian juga sudah mengerjakan beberapa latihan soalnya ya, mudah-mudahan paham. Nah, untuk hari ini kita lanjut, kita bahas tentang hukum Kepler ya, ada di halaman 101 ya. Hukum Kepler itu ada 3 ya. Awal mulanya itu Kopernikus ya menyimpulkan suatu teori bahwa matahari merupakan pusat orbit. Kita tahu ya, tata surya itu matahari sebagai pusat orbit dari semua planet termasuk bumi gitu. Misalkan kalau misalkan ini matahari gitu ya, kan di sini kan ada planet-planet gitu ya, Pak. Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan seterusnya gitu. Ini semua itu mengorbit mengelilingi matahari kayak gitu kan ya. Nah, teori ini tuh didukung dan disempurnakan oleh Johannes Kepler, seorang ahli astronomi dengan menghasilkan 3 hukum. Nah, jadi hukum Kepler ini ada 3. Yang pertama, hukum 1 bunyinya, setiap planet bergerak pada lintasan bentuknya apa? Elips ya, dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Jadi misalnya ini matahari, gitu, misalkan ini planetnya ya, dia bentuk lintasannya tuh elips kayak gitu ya. Kemudian hukum 2 Kepler, garis yang menghubungkan matahari dengan planet ya, misalkan ini matahari dengan planet gitu ya, dalam selang waktu yang sama menghasilkan luas juring yang sama. Nah, yang akan sering keluar di soal gitu ya untuk bab ini yaitu hukum 3 Kepler nih. Yang ini silahkan ditandai ya, dimana bunyinya untuk setiap planet gitu ya, kuadrat periode planet ya, di sini ada kuadrat periode planet mengelilingi matahari berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut ke matahari. Jadi kuadrat periode sebanding dengan pangkat 3 jarak, kata kuncinya itu. Nah, kalau dituangkan ke dalam rumus seperti apa jadinya? Jadi kuadrat periode ya, periode kan itu lambangnya T dikuadratkan ya kan, berbanding lurus artinya berbanding lurus, setara, sepadan dengan pangkat 3 jarak kan R pangkat 3 ya, kayak gini ya. Jadi T kuadrat itu berbanding dengan R pangkat 3. Nah, kalau misalkan di sini ada matahari nih, ada matahari, kemudian ini misalkan di sini ada planet A, misalkan di sini ada planet B gitu. Ini kan sama-sama mengelilingi matahari ya, maka kasusnya nanti bisa berubah jadi persamaan seperti ini atau seperti ini. Ada dua planet kan, berarti gini, untuk T1 nya banding T2 ya. Ini untuk yang periode planet 1 atau planet A, ini periode planet 2 atau planet B, sama aja, terserah mau pakai 1, 2 atau AB ya. Ingat tadi periode ada apanya? Ada kuadratnya. Ini juga ada kuadrat. Tapi T setara dengan apa? Dengan R. Ini kan punyanya 1, ini juga punyanya 1. Berarti ini pangkat 3. Ini juga T yang kedua, ini R yang ketiga, tapi pangkatnya 3 kayak gini, sehingga kita dapat rumus yang mana? Yang ini. Nah, kan ini sama-sama dikuadratin nih, berarti boleh nih dikurungin dulu. T1 per T2 dikuadratin sama dengan R1 sama R3, kan ini sama-sama pangkat 3 nih. R1 R2 nya ini dikurungin dulu ya, baru dipangkatin 3 ya.
Supaya lebih gampang kita pakai rumus yang ini saja. Silakan ditandain di buku paketnya, di stabiloin atau diwarnain juga boleh ya. Nah, keterangannya di sini T1. T tadi kan periode planet yang pertama. Misalkan ini nih planet yang pertama. Ingat periode biasanya dalam second ya, tapi kalau di soal ini bisa misalkan dalam hari atau tahun kayak gitu. Nah, untuk T2 berarti periode planet yang kedua, berarti yang ini. Kan nih tadi yang planet 1 ini planet 2. R1 jarak rata-rata planet pertama ke matahari. Berarti yang mana? Ini planet, ini matahari. Berarti jaraknya nih yang ini. Berarti ini si R1 atau jaraknya gitu. Nah, kedua R2 jarak rata-rata planet kedua ke matahari. Berarti ini jarak dari planet kedua ke matahari. Berarti ini ada R2. Ini visualisasi sederhananya aja kayak gitu ya. Supaya bisa lebih paham, kita coba kerjakan contoh soal ya. Untuk contoh soalnya, kita coba bahas buku paketnya halaman 103 ya, yang nomor 22. Nah, di situ soalnya bentuknya adalah perbandingan jarak rata-rata planet A dan B masing-masing gitu ya ke matahari. Jadi nih jarak perbandingan gitu ya, dalam bentuk perbandingan gitu. Anggap aja misalkan jaraknya si planet A itu adalah kan A dan B ini 4 banding 1. Berarti jaraknya si A itu 4, jaraknya si B itu 1 gitu. Nah, jika periode planet B adalah 25 hari, yang ditanya periode planet A-nya berapa gitu. Nah, ini cara mengerjakannya menggunakan hukum ketiga Kepler ya, yang barusan kita pelajari gitu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita coba bahas bareng-bareng ya. Oke. Tadi di situ soalnya bentuknya adalah perbandingan jarak. Nanti kan jarak ya, R punyanya A dan R punyanya si B ya. Jarak si planet A ke matahari dan jarak planet si B ke matahari adalah 4 banding 1. Berarti ini tulis aja nih 4, si A nya si B nya adalah 1 gitu. Nah, kemudian setelah itu periode planet B ya, karena ini B kita di sini kan misalnya periode tadi lambangnya apa? T ya. TB-nya sama dengan 25 hari. Nah, satuannya dia pakai hari ini ternyata. Nah, kemudian periode planet A berarti TA-nya ini apa? Yang ditanya. Seperti biasa berarti ini ditulis diketahui gitu ya, yang ditanya ini kayak gitu. Nah, jawab. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi ini misalkan ini kan si matahari nih ya. Matahari, di sini ada planet A, di sini ada planet B gitu. Nah, jarak ya antara planet A dengan matahari gitu ya dalam bentuk perbandingan ini adalah 4. Kemudian kalau si B ke matahari adalah 1. Nah, periode waktu yang dibutuhkan itu ya planet ini untuk mengelilingi matahari di sini kan berarti TA di sini juga waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi matahari dia 25 hari, sementara si A-nya yang ditanya gitu, dia mengelilingi matahari ini butuh waktu berapa lama. Nah, kita pakai hukum 3 Kepler. Gimana tadi? TA per TB diapain? Dikuadratkan sama dengan apa? RA per RB pangkat 3 ya. Jadi kalau ingetin T-nya pangkat 2, R-nya pangkat 3. Nah, tinggal kita masukin deh TA banding TB. Oh, TA-nya yang ditanya, berarti tetap tulis TA ya dibanding TB. TB-nya 25. Itu ada apanya? Ada kuadratnya. Kemudian RA banding RB, RA-nya 4 banding 1, B-nya pangkat 3. Yaudah, kalau udah kayak gini kita hitung dulu nih. TA banding 25, di sini ada kuadrat. Nah, ini 4 dipangkatin 3. Artinya kan apa? 4 kali 4 kali 4 lagi 4 kali 4 berapa? 16 berarti dikali lagi sama 4 berapa? 16 kali 4, 6 kali 4 kan 24. Ini 4 tambah 2 6 berarti 64. Jadi kalau 4
pangkat 3 itu bukan 4 kali 3 ya, tapi 4 kali 4 kali 4, jadi dikali sampai 3 kali 4-nya sampai 3 kali, itu berarti 64 ya. 64 banding 1, pangkat berapapun hasilnya pasti 1 gitu. Nah ingat, ini di ruas kiri ada kuadrat, maka supaya kuadratnya hilang diapain ya, ruas yang sampingnya diakar ya. Jadi di sini udah nggak ditulis lagi nih 2-nya, tapi akar pindah ke sini, jadi 64/1. Berarti ini TA per 25 sama dengan akar dari 64 berapa? 8 ya per 1. Nah udah kalau gini tinggal dikali silang, 25-nya ke atas, berarti 25 dikali 8 ya per 1. Berarti TA-nya sama dengan 25 kali 8. Kita hitung 25 kali 8, 8 kali 5 berapa? 40 kan, berarti 0. Di sini ada 4. 8 kali 2 kan 16, ditambah 4 berarti 20. Berarti dapatnya 200. Nah, kita lihat tadi satuannya apa? Periode dalam hari. Berarti di sini juga dalam hari kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di buku paketnya berarti jawabannya yang mana? Yang B kayak gitu ya. Silakan untuk contoh soalnya disalin ke buku catatan supaya paham ya. Yang belum paham boleh silakan ditanyakan ke Miss gitu ya. Oke, untuk hari ini untuk materinya sudah habis ya. Mungkin nanti ada sedikit tambahan dari Miss tentang latihan-latihan soal kayak gitu supaya lebih paham lagi ya. Mungkin nanti ada tugas juga dari Miss. Untuk materinya cukup sampai di sini. Terima kasih kelas 10 atas perhatiannya. Apabila ada yang belum dipahami boleh ditanyakan di grup atau japri ke Miss ya, nggak usah takut ya. Dan Miss ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Yang kemarin kita sudah ada 2 tugas. Yang tugas pertama sudah Miss nilai, yang Mujahid belum ada yang mengumpulkan sama sekali. Tugas kedua alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan ya. Nah nanti tugas yang berikutnya semoga lebih disiplin lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya kelas 10. Mohon maaf apabila masih banyak kurang dan salah Miss dalam menjelaskan materi bab ini ya. Mungkin nanti akan ada beberapa contoh soal dan latihan soal sebelum kita mungkin akan ada kuis atau ulangan harian gitu ya, sebelum masuk ke bab baru gitu. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.